Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid SPDI, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Sadaguri 1 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara pada kepala sekolah terkait pembelajaran modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada kesempatan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kita bisa berjumpa dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya memberikan saya untuk bisa wawancara kepada Ibu. Gimana Bu, sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, saya ada tugas dari demonstrasi kontekstual. Jadi ingin wawancara kepada Ibu tentang masalah nilai matematika di sekolah. Jadi langsung aja Bu ya. Ya, boleh. Ini Bu, pertanyaannya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan matematika atau bukan moral dalam sekolah? Setiap sekolah yang saya pimpin pasti ada permasalahan, ada lebih dari satu. Nah, itu kita sebagai kepala sekolah harus bisa memilah mana permasalahan yang harus segera diselesaikan dan mana yang mungkin bisa ditindak. Yang terpenting dulu yang mana hasil itu. Setelah kita memilah masalah, nah baru dipikirkan bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, cara penyelesaian setiap masalah itu kan berbeda. Nah, kita pilih bagaimana nih, apakah dengan cara A atau dengan cara B. Nah, seperti itu ya. Di setiap sekolah mempunyai masalah Yang berbeda-beda. Pasti setiap sekolah itu ada masalah. Kita pengennya kan setiap sekolah itu tidak ada masalah. Tapi namanya sekolah kan ada siswa, ada murid, ada orang tua, ada di luar kita ya, wartawan dan lain-lain, para pedagang. Nah, itu pasti kita itu ada permasalahan walaupun kecil gitu, pasti ada. Oke, selama ini ya Bu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan sekolah ini? Oke, sama-sama benar ya. Ini benar. Bagaimana kebijakan yang dibacakan Ibu untuk menghadapi masalah itu? Setiap ada masalah, saya selalu dimusyawarahkan dulu dengan personil. Yang pertama itu personil sekolah dulu. Nih, kita ada masalah seperti ini. Minta pendapat guru-guru. Pasti ada pendapat yang yang bagus gitu, yang baik, yang bisa kita ambil. Nah, setelah dari guru, saya langsung ke komite, karena komite itu ada perwakilan orang tua. Ya, jika komite tidak cukup, nah saya ke orang tua. Jadi biar tahu permasalahan yang sedang kita hadapi seperti itu. Dan mereka juga memberi saran, ya seperti guru memberi saran, memberi masukan, dan bahkan membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, itu terasa sekali dengan peran terutama komite, terasa sekali setiap ada masalah dibantu, itu mempermudah kita pihak sekolah. Ini langkah-langkahnya seperti apa Bu? Tadi sudah dibicarakan selama ini. Jadi Koordinasi yang terpenting itu koordinasi. Ya, setiap ada masalah diusahakan kepala sekolah itu tidak langsung ambil keputusan. Oh, langsung A. Tapi dipikirkan dulu ini positif negatifnya seperti apa. Nah, kan harus berhati-hati setiap kita mengambil keputusan. Karena pasti keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu pasti ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan,
ada yang merasa dirugikan, pasti ada seperti itu. Kalau kita dibantu oleh komite dan mungkin guru-guru itu kan memudahkan kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah baik di dalam maupun di luar. Oke, kalau menurut Ibu tadi sudah koordinasi, Ya. yang paling efektif keputusan menurut Ibu gimana? Keputusan yang paling efektif, yang paling apa ya, dan yang paling penting. Oh, dilihat dulu kan tidak selamanya, ada kalanya kepala sekolah itu harus mengambil keputusan yang segera. Nah, kalau misalnya dilihat dulu ini masalah yang penting banget harus segera diselesaikan dan tidak ada waktu untuk koordinasi dengan guru ataupun komite, nah kita bisa ambil langsung keputusan. Nah, tapi setelah kita ambil keputusan, kita baru nih seperti ini alasan kita ke guru dan ke komite kenapa saya mengambil keputusan seperti ini, gitu ya, karena waktu yang mendesak dan harus dan mungkin keputusan itu langsung ditunggu, gitu kan, oleh pihak luar yang harus segera diselesaikan masalahnya, kayak seperti itu. Dalam masalah pengambilan keputusan tentu banyak tantangan. Banyak, pasti itu banyak. Mungkin tantangan seperti apa kasusnya di DPR? Tantangannya itu ketika kita bersinggungan dengan pihak luar. Kalau ya dengan pihak luar atau mungkin ada orang tua yang merasa tidak ada kepuasan di sekolah, suka ada yang langsung mencuat keluar. Nah, itu tantangan yang terberat karena kalau permasalahan intern sampai mencuat keluar itu pasti melebar kemana-mana. Nah, itu tantangan yang paling berat itu seperti itu karena kita banyak yang banyak yang kita hadapi, tidak hanya satu atau dua orang tua ya. Di Sadaburi kan ada 440-an siswa, berarti 880 ya kalau misalnya orang tua. Nah kan pasti berbeda pola pikirnya. Iya, ketika kita berkata A, bisa aja ada yang kurang paham atau tidak setuju atau tidak terima. Apalagi kalau berurusannya dengan siswa. Nah seperti itu yang paling berat itu. Tantangannya itu kalau misalnya ketidakpuasan orang tua dan sampai mencuat keluar. Ini Bu, tentu kalau mengambil keputusan itu ada jadwal waktu yang harus diselesaikan. Ini bentuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan misalkan? Apa? Jadwal dan waktu? Waktu kan pasti mengambil itu punya butuh waktu. Iya. Jadwal harus dibikin. Prosedur yang Ibu jalan itu seperti apa? Ketika kita mendapatkan laporan, misalnya ke suatu kasus, yang pertama saya lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau misalnya hari itu harus diselesaikan, berarti kan kita harus manggil guru dulu. Nah, kita sampaikan nih masalahnya apa. Ketika hari itu udah selesai, satu hari ini udah selesai, besoknya kan berarti kan kita ke komite. Nah, cara penyelesaian bagaimana? Nah, terus dipanggil orang itu, ya, misalnya yang bersangkutannya, kita mendengarkan dulu dari pihak si A-nya apa permasalahannya. Jadi kita harus mendengar dua belah pihak kalau misalnya ada permasalahan gitu kan. Dilihat dulu mana yang terpentingnya di masalah ini. Jadi kepala sekolah ini harus berhati-hati dalam mengambil keputusan apapun. Gitu, karena pasti berisiko. Gitu. Hati-hati ya. Harus hati-hati ya. Jadi siapa nih koneksi dulu ya? Ya. Mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan atau ada yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Ya. Siapa aja yang membantunya Bu? Yang membantu keputusan kita selain guru, komite, kita juga memberitahu ke pihak dinas pendidikan, ke pengawas dulu. Nah, pengawas baru ke dinas pendidikan. Jangan sampai pengawas atau
dinas pendidikan ya, orang tua kita ya tahunya itu dari pihak lain. Ya, seperti itu. Bagus ya. Dan keputusan dikasih lah. Ya. Ini ada satu lagi dalam sebuah pembelajaran keputusan di dalam ini. Dari semua itu yang Ibu Pak sampaikan, ini saya ambil dari praktek pengalaman Ibu yang sangat berharga bagi CGP dan bagi diri saya sih ini sangat bagus sekali. Dan ini yang menjadi titik adalah di angka langkah-langkah yang dalam pengambilan sebelumnya tidak perlu tidak sebenarnya perlu waspada ya. Dari pembelajaran ini dari wawancara ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi kisah, berbagi waktu, berbagi pelajaran berbeda sekali dari kita. Untuk itu saya mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktu Ibu. Gak apa-apa. Sekian saja Bu, saya atur nuhun. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf tidak ada kesalahan dari wawancara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Mohon izin nih Pak. Ya, silakan. Saya ada tugas dari CGP calon penggerak di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, nilai kebajikan. Mohon izin ya Pak ya. Iya, silakan. Apa langsung saja nih Pak? Boleh langsung saja. Mau cari Bapak ya. Yang pertama nih Pak ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, adakah suatu masalah yang dihadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya masalah tersebut? Baik, terima kasih. Saya coba jawab. Selama saya menjadi kepala sekolah, tentunya pernah menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan entah itu dengan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian dengan peserta didik, dengan orang tua, permasalahan yang muncul di lingkungan sekolah, atau permasalahan yang melibatkan dengan masyarakat sekitar. Sebagai salah satu contoh Pak, permasalahan yang pernah terjadi, yang pernah saya alami, yaitu permasalahan yang melibatkan orang tua. Permasalahan itu muncul di anak didik, yaitu antara anak didik perempuan di kelas 5 dan anak didik laki-laki di kelas 6. Mereka itu berhubungan secara pribadi melalui WhatsApp, namun kecium dan ketahuan orang tuanya yang tidak saling terima sehingga membawa permasalahan ini ke sekolah. Saat itu saya coba langsung menyelesaikannya juga, tentunya pertama dengan mengidentifikasi, menginvestigasi, kemudian mencari informasi ke berbagai pihak dan mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan berupa pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikannya. Begitu Pak. Iya Pak. Jadi begini Pak, berdasarkan modul yang saya pelajari, ada dua jenis pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika adalah situasi dalam pengambilan keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan, benar lawan benar. Sedangkan yang namanya rujukan moral itu pengambilan keputusan antara benar atau salah, jadi benar lawan salah. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul barusan tadi? Apakah merupakan dilema etika atau malah sebaliknya rujukan moral? Baik, menurut saya beberapa masalah yang pernah saya alami memang kebanyakan munculnya itu adalah dilema etika.
lebih banyaknya, karena memang dihadapkan pada situasi yang kedua-duanya sama-sama benar. Nah, berkaitan dengan masalah yang tadi saya sebutkan di pertanyaan ke-1 yang melibatkan orang tua tadi, menurut saya juga ini tuh termasuk tergolong pada masalah yang atau kasus yang termasuk dilema etika, karena menganggap bahwa orang tua atau salah satu pihak ini merasa berargumentasi benar dan memang benar, satu pihak lagi juga memang benar, sehingga saya khawatir dan bingung akan mengambil keputusan ini yang memberatkan salah satu pihak jika saya mengambil keputusan. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa saya harus benar-benar teliti, kemudian harus bijak dalam mengambil keputusan. Begitu, Pak. Ini selama kasus ini nih, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi barusan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa, Pak? Ya, pengambilan keputusan yang biasa kami lakukan dalam menangani kasus dilema etika ini tentunya saya harus betul-betul mempertimbangkan beberapa hal. Ya, tadi jika kasus ini tergolong atau termasuk dilema etika, saya harus benar-benar mengenali dulu permasalahannya, kemudian mempertimbangkan seberapa penting dan seberapa urgennya masalah ini untuk segera diselesaikan. Kemudian selanjutnya seberapa besar dampak atau pengaruhnya terhadap lingkungan belajar khususnya di sekolah. Jika masalah ini terjadi, dilema etika kemudian mempengaruhi besar sekali pada pembelajaran anak, maka saya harus benar-benar segera menyelesaikannya dan betul-betul mengambil keputusan yang bijak. Kemudian juga saya coba mempertimbangkan mengedepankan tadi psikologi atau kondisi situasi yang berkaitan dengan siswa, karena siswa ini kan yang akan mengikuti pembelajaran, jangan sampai nanti berpengaruh negatif pada siswa sehingga semangat, minat, motivasi belajar anak-anak terganggu dengan munculnya masalah ini. Kemudian saya coba pertimbangkan bagaimana untuk mengambil atau menangani masalah ini, mengambil keputusan ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Dan yang terakhir, Pak, bagaimana saya bisa mengambil keputusan ini dengan memprioritaskan hasil yang terbaik, artinya terbaik buat kedua belah pihak, tidak saling dirugikan dan merasa sangat puas di antara keduanya. Begitu pendapat saya, Pak. Bagus, Pak, ini bagus sekali cara penanganannya. Ini sebenarnya adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema etika seperti ini? Baik, yang pertama, langkah yang pertama jika saya menemukan masalah, secara umum menemukan masalah, saya coba yang pertama adalah kenali dulu jenis masalahnya, baik itu dari jenis keterlibatan pihaknya atau jenis masalah yang tadi disebutkan, apakah ini tergolong dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, coba saya mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, kemudian saya coba berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, Pak. Kemudian selanjutnya yang keempat, mencoba mengumpulkan informasi, data atau bukti atau fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang terjadi, khususnya yang dilema etika itu. Terlebih saya dihadapkan pada sesuatu yang benar dan sesuatu sisi lain benar juga gitu, Pak. Kemudian langkah selanjutnya itu melakukan pertemuan, musyawarah atau diskusi gitu dengan berbagai pihak. Tentunya melakukan pertemuan mengadakan musyawarah ini dengan beberapa tindakan dan mengagendakan pertemuan-pertemuan, Pak. Kemudian mencoba memberikan pemahaman bahwa setiap masalah harus segera diselesaikan dan jangan sampai berdampak pada siswa khususnya, gitu, pada umumnya warga belajar di sekolah. Kemudian kami mencoba memberi pendapat, Pak, dan mengambil sebuah keputusan atas dasar kesepakatan itu. Kemudian yang terakhir, keputusan dan kesepakatan ini coba ditinjau ulang, direfleksi apakah itu betul-betul keputusan yang sudah final atau masih ada hal yang perlu diperbaiki. Itu, Pak, langkah-langkah yang pernah saya alami gitu. Bagus nih, bagus sekali, Pak. Ada lagi nih, Pak. Mangga. Nah,
adakah hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus yang delik etika itu? Ya, hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal menangani kasus dilema etika, Pak. Yang pertama, komunikatif atau komunikasi efektif. Saya sebagai kepala sekolah berarti harus berkomunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat, terutama masalah yang terjadi. Dalam hal ini biasanya di sekolah berarti dengan guru, dengan orang tua misalkan, atau dengan siswa. Kemudian koordinasi, Pak, koordinasi yang baik. Kemudian pendekatan dan musyawarah kekeluargaan. Kemudian berdiskusi multi arah, Pak. Dan hal yang dianggap efektif lainnya yaitu pentingnya mengedepankan kondisi psikologi anak didik, Pak. Karena itu yang sangat paling penting kami lakukan. Terakhir, Pak, hal yang dianggap efektif jika ada fakta, bukti, informasi yang betul-betul akurat untuk bisa saya mengambil keputusan itu. Itu, Pak. Sudah sangat efektif sekali, Pak. Ada lagi, Pak. Ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi saya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini. Di antaranya yang pertama adalah perbedaan karakter. Dalam hal ini perbedaan karakter ini jika masalah itu melibatkan pihak-pihak terlibat. Jika karakternya salah satunya inginnya misalkan egois, ya pengennya menang sendiri atau merasa paling benar, nah itu kami sulit, Pak. Itu tantangan bagi saya tersendiri, Pak, untuk bisa mengambil keputusan yang kira-kira benar-benar tidak saling merugikan. Yang pertama. Yang kedua, kemudian perasaan pribadi yang yang bingung atau khawatir yang terlalu berlebihan sehingga saya ragu untuk mengambil keputusan. Di sisi lain khawatir merugikan pihak yang satu, di sisi lain menguntungkan yang lain, gitu kan, pihak yang lain. Kemudian saya coba mengedepankan informasi atau fakta yang coba betul-betul bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Jika informasi atau fakta atau bukti ini tidak akurat atau tidak lengkap, nah ini menjadi tantangan tersendiri nih, Pak, bagi saya untuk bisa mengambil keputusan. Sebagai contoh, Pak, kayak kemarin itu, orang tua menuntut bahwa dia paling benar, orang tua ini lagi menuntut paling benar. Pada saat ditanya buktinya, mereka tidak saling memiliki, hanya berargumen. Nah, kami sulit nih, Pak, untuk mengambil keputusan. Itu, Pak, mungkin beberapa di antaranya yang menjadi tantangan saya. Perlu direfleksi dan dikaji ulang, Pak, ya. Betul. Nih, Pak, apakah Bapak ini memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau dibuatkan jadwal terlebih dahulu khusus untuk penyelesaiannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam pembuatan itu tersebut? Baik. Yang biasa kami lakukan, yang biasa menjadi acuan kami di sekolah, mungkin dibilang aturan bisa jadi, dibilang prosedur juga mungkin juga. Jadi jika ada masalah terjadi, saya prosedurnya itu aturannya ada, Pak. Tapi memang secara tertulis sih belum, Pak, ya. Belum. Tapi biasanya coba kami agendakan dulu dalam buku kasus atau buku permasalahan yang ada di kepala sekolah. Kemudian kami catat dulu, baru kami buatkan jadwal atau prosedur langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalkan nanti saya coba membuat jadwal, saya bertemu dengan pihak terlibat, mencari informasi dulu, mengidentifikasi. Berarti dalam hal ini misalkan terjadi di kelas, saya panggil gurunya dulu, gitu kan. Jadwal step by step. Jadi tetap yang terakhir mungkin saya buatkan jadwal untuk melakukan pertemuan dengan pihak tertentu, terutama pihak terlibat yang bersentuhan langsung dengan masalah itu, Pak. Mungkin kalau prosedur, aturan secara tertulis kami coba sedang belajar untuk mendokumentasikannya, tapi selama ini kami coba untuk membuatnya di buku daftar kasus, Pak. Kalau kepala sekolah itu ada salah satu buku kasus, Pak, di mana masalahnya ditulis, kemudian coba diidentifikasi pihak mana saja yang terlibat, buatkan agenda, kapan ketemuan,
melakukan pemanggilan, misalkan mengadakan pertemuan menggunakan surat, atau misalkan mengagendakan pertemuan-pertemuan di waktu-waktu tertentu. Ada Pak, ada. Sangat urgen sekali ya, Iya. antara efektif, kaji ulang dan lain sebagainya. Iya. Ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5E3 ya, barusan? Ya, kalau bicara soal faktor atau orang ya, yang mempermudah, saya jawab satu-satu. Kalau bicara soal faktor, berarti pertama tentunya asas keberadilan, asas kebenaran. Nah, untuk mengambil keputusan itu saya mengacu pada keputusan ini harus benar-benar adil. Terus keputusan ini harus benar, artinya benar untuk keduanya, adil untuk keduanya. Juga kadang kita itu mempertimbangkan untuk mengambil keputusan itu atas kepedulian, Pak. Kepedulian, kemudian kebaikan juga. Atas kebaikan, jadi keputusan yang baik itu akan itu faktor-faktornya. Nah, bicara soal orang atau pihak tertentu yang mempermudah, ya tentunya adalah pihak-pihak yang bisa memberikan informasi yang benar, terbuka dan jujur, baik itu guru, siswa, orang tua atau siapapun. Artinya kalau orang tersebut memberikan informasi yang benar, akan cepat mudah Pak mengambil keputusan. Terlebih mereka memahami bahwa masalah ini harus segera selesai, yaitu akan sangat mempermudah. Kayak gitu Pak. Iya Pak. Jadi ada keterbukaan ya Pak. Betul. Ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan D5E3 barusan? Ya, beberapa pembelajaran atau hikmah dari permasalahan-permasalahan yang pernah saya coba tangani. Iya. Lebih khusus lagi dalam mengambil keputusan dalam kasus D5E3 itu, yang pertama, alhamdulillah saya belajar lebih tenang dalam menghadapi masalah. Artinya masalah yang pernah saya alami, yang pernah saya tangani, jika terjadi lagi, saya coba lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba lebih teliti Pak, dan dalam menangani masalah, terutama dalam sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, alhamdulillah pembelajarannya menambah wawasan, menambah pengalaman untuk bagaimana mengambil keputusan nih Pak, bagaimana menangani masalah langkah demi langkahnya. Kemudian dari masalah yang pernah saya alami yang berkaitan dengan melibatkan beberapa pihak, saya coba lebih empati Pak, belajar empati terhadap orang-orang yang terlibat. Kemudian saya menambah pembelajaran atau hikmahnya itu lebih banyak mengenal dan bersilaturahmi dengan berbagai pihak. Kemudian saya belajar berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik. Tentunya yang terakhir adalah menambah keluarga dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Dengan permasalahan kan akhirnya jadi kenal Pak dengan satu sama lain, pihak-pihak yang lain gitu. Itu Pak, mungkin mohon maaf jika jawaban-jawabannya kurang memuaskan. Ini sangat membantu nih Pak dalam kami yang baru banyak belajar. Iya. Ini menjadi itu pelajaran bagi kita yang baru belajar tentang kepemimpinan. Ini menjadi teladan bagi kita yang mau bergerak maju, selangkah dan bermaju. Iya. Dan ini saya sangat berterima kasih bertemu Sama-sama dengan Pak Ustadz, sama-sama. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam Ya, sama-sama. Insya ucapan Allah nih Pak ya. tidak. Ya, Insya Allah. Ini selanjutnya saya mohon pamit Pak. Ya, silakan. Mohon pamit. Ini Saya juga mohon maaf nih, terima kasih, barangkali mohon maaf kurang sama-sama Pak. memuaskan jawabannya. Iya. Itu saja Pak yang saya Ya, bisa sampaikan kepada Bapak. Untuk itu saya mohon pamit Pak. Ya, monggo. Ampura ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.